teman-teman, balik lagi bersama aku Iqbal di Kucing Cemara. Jadi aku udah ada di depan kandangnya si Ura bersama kedua antek-anteknya si Cipi dan si Daba. Ini nih langsung kayak orang bengong. Ini masnya. Daba. Nah di video kali ini nanti aku mau ngetes lagi apakah Cipi dan si Daba udah bisa makan atau enggak, karena kita udah bikin konten itu kayaknya waktu umurnya mereka itu sekitar 2 mingguan ya mas ya, 2 mingguan sampai 3 mingguan aku lupa. Nah ini kebetulan si Cipi dan si Daba itu genap 1 bulan, karena si Cipi dan Daba itu kan lahirnya tanggal 18 dan ini aku tag kontennya di tanggal 18. Nah ini Cipi dan Daba nanti bakal aku kasih belajar makan lagi. Nah tapi sebelum kita kasih makanannya, kita harus bersihin mata dan hidungnya, kita harus uil-uil, serta kita harus menimbang bagaimana keadaan berat badan si Cipi dan si Daba. Apakah si Cipi bisa mengalahkan berat badan si Daba? Nanti kita lihat. Nah ini kita langsung bersihin dulu pakai eye cleaner. Kayaknya nih si Daba udah kalian lihat sendiri, hidung dan mata itu kelihatan bersih ya. Nah yang menjadi penasaran sebenarnya bikin misteri, kenapa si Cipi itu jorok banget, gak tahu kenapa ya. Dan spesifik joroknya itu di hidung doang. Wait, tak bahasain dulu ininya, eye cleanernya. Nah, coba nih. Nah, aku sebenarnya nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini. Coba lihat nih mas, nah, hidungnya. Nah. Matanya nggak terlalu kotor ya. Dan dari kemarin yang kotor itu cuma hidungnya doang. Dan kotornya itu banyak gitu. Nah, si Ura dengar anaknya teriak-teriak langsung turun. Nah, ini langsung kita bersihin. Nah. Kemungkinan besar karena apa nih mas? Kenapa hidungnya bisa jorok banget? Dan spesifik hidung doang. Bingung ya? Nah mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa di komen ya kan. Kalau seandainya kenapa nggak mungkin. Oh nyusu ya. Oh yang nyusu bukan mulutnya doang, hidungnya juga. Oh ya, aduh. Oh berarti secara kebiasaan si Cipi ini mungkin minumnya lebih berantakan, nyusunya lebih berantakan dibanding si Daba. Kalau si Daba itu kelihatan bersih loh. Karena kita bersihnya barengan gitu, rutin. Nah, kita bersihin dulu. Ini sampai berkerak-kerak gitu, kelihatan. Sabar ya Cipi. Wait, ini aku pegang loh nih. Nanti salah pegang, si Cipinya nggak nyaman. Kenapa Ur? Kenapa lihat kamera Ur? Udah kayak apa ya? Bodyguard. Kita bersihin dulu. Nah, ini hidungnya masih jorok. Mungkin sambil aku bersihin itu zoom juga ke siapa si Daba, dia bingung saudaranya diapain ya gitu. Padahal dia sering ngerasain ini. Nah udah bersih. Nah ini udah bersih, lihat muka. Ini kotorannya, liatin dulu muka si Cipi. Nah, muka lucunya nih. Sabar Ur. Nah ini sekarang gilirannya si Daba, kayaknya si Daba bentar doang ini bersihinnya. Soalnya nggak jorok-jorok amat. Nah bersih banget malahan ini. Wait, tapi tak apa-apa, tetap kita bersihin. Karena emang harus rutin dibersihin. Kalau nggak rutin dibersihin, takutnya nanti berkeraknya sampai berkerak parah. Nanti itu bisa berpengaruh ke kesehatan si kucingnya gitu loh. Nah ini eye cleanernya kita tinggal bersihin ke muka. Sebelumnya kita tunjukin dulu kameranya, mukanya gimana. Masih bersih kan sebenarnya. Nah, palingan cuma ada itu kotoran dikit di dekat matanya. Kita bersihin. Tenang ya, tenang. Seperti biasa ya, si Daba itu biasanya lebih tenang dibandingkan si Cipi. Mungkin secara karakter emang dia lebih kalem gitu. Nah. Ini kumisnya yang kotor kita tarik. Udah bersih nih, lihat nih. Udah bersih. Mam. Udah kotor nggak matanya? Udah bersih nggak tadi pagi? Kita cek dulu. Ur, sini Ur. Udah bersihin harusnya, tapi nggak apa-apa, ini ada kotor dikit. Tenang Ur, bentar. Tenang. Udah bersih. Ini ibu bersama kedua anaknya udah bersih nih.
Nah, aduh, kena cakar siur aku. Nah, ini kita uil seperti biasa, kita mau keluarin pipisnya si Cipi dan si Daba karena mereka belum bisa pipis secara mandiri gitu loh. Soalnya kalau kita nggak pipisin si Cipi dan si Daba, nanti efeknya apa? Batu ginjal. Nah, oke, ini kita ambil tisu dulu. Cipi dan Daba, nah bermain. Ini mereka Cipi dan Daba ini kayaknya kalian akrab banget ya, main-main mulu. Waktu dibawa keluar juga kemarin waktu konten latihan lomba lari, waktu dibawa ke hutan mereka main-main mulu. Ini, nah, kita uil dulu pertama si Cipi, ini paling dekat nih. Ini posisi uil lucu namanya nih. Nah, ini ya. Tenang. Banyak banget nih. Kayaknya makin gede dia kan pasti pipisnya makin banyak ya, karena kan organ tubuhnya makin gede tuh, kantung kemihnya makin gede. Anakmu ini ngapain lihat ke sana? Nah. Malah makan dia, anaknya nggak dipeduliin. Udah belum nih? Udah ya. Langsung basah banget ini. Sebelumnya kan satu tisu tuh nggak total basah, ini udah satu tisu ini total basah nih. Tanganku juga sempat anget-anget dari tadi. Selanjutnya kita uil-uilin si Daba dulu. Nah, apakah si Daba ini pipisnya lebih banyak daripada si Cipi? Seharusnya lebih banyak ya, karena secara badan dia lebih gede. Harusnya kantung kemihnya makin gede. Oke, ini kita bersihin dulu. Kita pipisin dulu. Nah ini aku senangnya sama si Daba ini, orangnya santai, kalem. Nah, karena dia santai dan kalem, kita uil-uilnya juga santai, kalem. Nah, gimana pipisnya? Enak. Lancar ya, lancar. Hah? Kok sekarang makin apa? Makin tidak santai. Wait, apakah megangnya salah? Oke. Nah, ini biar nyaman. Banyak juga ini, tanganku udah panas ini. Kenapa? Pipis. Iya, pipis. Bengong dia lihat aku. Nah, tenang. Basah banget ini. Basah banget. Lihat nih, sampai kuning-kuning gitu kan. Nah, ginilah guys, kalau punya anak kucing itu memang harus rutin di uil-uil biar pipisnya keluar. Karena anak kucing itu ya seperti yang kalian tahu belum bisa pipis secara mandiri. Paling bisa di umur berapa, Mas? 1,5 bulan ya? Mencapai 2 bulan mungkin udah bisa. Karena aku tidak tahu terlalu detailnya juga. Nah, ini informasi baru juga untuk aku yang untuk merawat kucing nantinya. Nah, ini kurang nggak ya satu tisu? Soalnya tisu udah basah ini. Coba kita tes dulu. Satu lagi ya, biar kering, biar total pipisnya. Nah, udah kering nih. Udah kering. Nah, si Cipi dan si Daba udah selesai dibersihin matanya dan udah selesai diuil. Waktunya kita menimbang berat badan mereka untuk melihat siapakah pertumbuhan yang lebih signifikan, apakah Cipi atau si Daba, dan siapakah yang paling berat di antara mereka berdua. Nah, Cipi dan Daba ini kan kalau kalian lihat sendiri posturnya makin gede. Nah, makanya kita bikin wadah biar nanti lebih fix. Soalnya kan sebelumnya waktu kita nggak pakai wadah itu agak susah ya menerka-nerkanya. Ini kita bikin 0 dulu. Oke. Yang pertama kita timbang si Daba deh, biar nanti keren aja gitu kalau si Cipi bisa ngelewatin si Daba. Nah, ini dari 0 ya. 378 ya. Nah, si Daba berat badannya 378, dari sebelumnya kalau nggak salah 324. 324 kurang ya sekitar kenaikannya 54 gram gitu. Nah, untuk berat badan si Daba 378 dan kenaikannya itu 54 gram. Nah, selanjutnya kita timbang si Cipi, apakah Cipi bisa melewati si Daba, dan penambahannya apakah Cipi bisa melewati si Daba. Karena sebelumnya Cipi itu kenaikannya lebih signifikan daripada si Daba waktu kita timbang.
Nah, berat badannya 343 dari sebelumnya 304 itu ke 308. Kenaikannya sekitar 30 maaf. 30 berapa? 35 lah kenaikannya. Ya, untuk kenaikan tetap signifikan si Daba ya, 40-an. Ini kenapa sih? Nah, untuk berat badannya juga yang mendominasi si Daba. Nggak kaget sih, karena si Daba ini secara postur emang lebih gede dan secara habit nyusunya lebih banyak daripada si Cipi. Nah doain aja nanti si Cipi dan si Daba ini bisa setidaknya berat badannya nggak jauh-jauh banget, posturnya nggak kayak beda banget sama si Getuk dan Serabi. Getuk dan Serabi itu kan postur badannya beda banget ya. Si Serabi kelihatan gede, si Getuk kelihatan mungil. Ya memang ditambah karena si Serabi juga British long hair ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngasih wet food untuk belajar makan si Cipi dan si Daba. Nah, ini dikit aja. Nah, kita kasih nih. Nah. Guys, kita belajar makan guys. Yo guys, ini kita buat dari jauh, apakah mereka notice? Ini. Nah, itu hidung siapa? Hidung si Cipi udah mengendus-ngendus tuh. Mengendus-ngendus. Udah mulai berusaha untuk mencari-cari apa tuh gitu. Kalau si Daba ya seperti biasa masih bingung. Kita deketin ke si Daba dulu ya. Gimana responnya? Nah, udah mulai mengendus-ngendus tuh. Kita lebih deketin ya. Kita deketin dulu. Nah, kita bikin ke tengah. Kita lihat dulu. Lah, nanti seperti biasa malah si Ura yang makan ini. Coba kita tes dulu. Kita tes. Bentar ya Ur. Ini anakmu belajar makan dulu. Jangan kamu makan Ur. Aduh. Nah. Dimakan Mas. Enggak ya, dimakan. Cuma dinus-nus doang. Coba. Hah? Dijilat. Ada jilat tadi, ada kelihatan. Ur nanti Ur. Udah dijilat ya, si Cipi udah menjilat nih. Kayaknya udah mulai terbiasa sih sama makanan selain susu. Kenapa? Enggak, kamu nggak suka ya? Belum suka? Oke, si Daba. Nah. Ayo Daba. Coba kita tes dulu. Biar teman-teman yang lain lihat. Kayaknya bisa dimakan deh nih kayaknya. Coba. Atau mungkin dia apa ya? Karena kenyang ya? Baru nyusu tadi. Nah, mungkin kayaknya nanti kalau selanjutnya kita bikin konten belajar makan ini, kita harus pastiin dulu mereka nggak nyusu selama setidaknya 3 minggu. Bercanda. Ya, setidaknya belum nyusu lah, belum makan gitu. Biar nanti makanan pertama yang mereka cobain, ini makanan wet food ini. Coba. Ayo. Coba si Daba. Ini kayaknya mereka belum familiar juga. Kalau si Cipi tadi masih sempat dijilat-jilat dikit. Kalau si Daba ya kayaknya enggak deh. Ya, wait. Ayo dong. Dimakan. Dimakan Mas. Dimakan. Ternyata si Daba udah bisa makan guys. Nanti jatuh ini. Sini. Ini saudara udah makan Cipi. Kamu makan nggak? Kita lihat dulu. Dia bisa habis sampai sebanyak apa? Udah kenyang? Hah? Udah kenyang? Daba? Bukan jatuh lagi. Nggak kotor ya? Nggak. Coba. Ayo. Nah, tadi si Daba udah bisa makan, si Cipi. Karena kan Cipi duluan yang bisa jilat-jilat dikit. Harusnya si Cipi bisa makan ini. Ayo. Cipi. Daba, mau nambah lagi nggak? Daba? Dimakan lagi. Nah, ternyata tidak dimakan lagi guys. Nah, udah kalian lihat sendiri kan si Cipi dan si Daba itu kan karena emang umurnya 1 bulan harusnya udah bisa makan. Tadi udah kita kasih makan. Dan faktanya dan nyatanya si Cipi itu tadi pertama kali jilat-jilat. Si Daba awalnya ya cuek-cuek aja. Ini apa gitu. Setelah dia cium, ternyata enak ya. Dan ternyata si Daba tadi makan pada akhirnya. Dia bisa makan. Nah, kalau si Ura mah pasti makan. Kita cek ya. Nah, makan Ur. Lah, kok tiba-tiba dia nggak makan?
Kamu udah kenyang, Ur? Makan, Ur. Nah, ini kita sambil nunggu si Ura menghabiskan makanannya. Nah, ya guys, ini kan tadi kan kita udah selesai tag konten nih. Makanan asli mereka itu nih tadi, Mas Wet Food. Nah, udah kita kasih ke Ura. Nah, ternyata si Cipi tadi tadi udah selesai. Tadi kan dia makan itu, makan makan dry food. Ternyata si Cipi malahan mau makan tapi dry food. Ini untuk pertama kali nih, kebetulan nih. Nah, ini si Cipi nih. Mungkin nggak suka wet food. Atau mungkin dia belum suka wet food ya, tapi dia emang udah bisa makan dry food, giginya udah kuat emang. Kan kita nggak tahu ya, karena awal-awal kan kita karena kasih belajar kan harusnya ngasihnya wet food ya. Nah, tadi si Daba mau makan, si Cipi nggak mau, cuma bisa jilat-jilat doang. Tapi setelah kita selesai tag konten, dia malah makan dry food. Ini jatah ibunya padahal. Nah, ini kebetulan yang sangat kebetulan ya. Nah, nanti ini mungkin videonya kita masukin ke tengah atau di mana. Yang penting kita kasih tahu kalau si Cipi ternyata udah mau makan tapi makannya dry food. Mungkin itu aja konten pada hari ini. Kalau kalian suka konten-konten Kucing Cemara, stay tune di Kucing Cemara. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu. Jadi babu tiap hari. See you.